Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Kurniadi dengan nomor NPM 2022 155098. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Sukabumi pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Sejarah berdirinya Kabupaten Sukabumi. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Kabupaten Sukabumi berada di bawah Kabupaten Cianjur, bagian dari Kresidenan Priangan. Pada tahun 1776, Bupati Cianjur ke-6 yakni Raden Noh Wiratanudatar ke-6 membentuk Kepatian Cikole, terdiri dari 6 distrik, yaitu Cimahi, Cijuru, Gunung Parang, Cijulang, Jampang Tengah, Jampang Kulon, dengan pusat pemerintahan di Cikole yakni Kota Sukabumi. Jadi bisa dibilang kalau misalnya pada masa Hindia Belanda sendiri, Kabupaten Sukabumi berada pada kekuasaan Cianjur. Bahwasanya di sini dijelaskan untuk bupatinya sendiri, untuk residennya sendiri dipimpin oleh Raden Noh Wiratanudatar ke-7 ke-6. Pada tanggal 13 Januari tahun 1815, Kepatian Cikole berubah menjadi Kepatian Sukabumi atas usulan ahli bedah Dr. Andries de Wiel, pemilik perkebunan kopi dan teh di Sukabumi. Nama Sukabumi berasal dari bahasa Sanskerta, yakni suka berarti kesenangan, kesukaan, kebahagiaan, dan bumi berarti bumi atau tanah. Jadi Sukabumi memiliki arti tanah yang disukai. Jadi memang Sukabumi sendiri merupakan daerah yang subur, yang mana udaranya sejuk, sehingga orang Belanda sendiri menyebutkan kalau misalnya Sukabumi ini tanah yang disenangi, tanah yang disukai, tanah yang memberikan kebahagiaan, seperti itu. Masuknya Kabupaten Sukabumi ke Priangan Barat. Kabupaten Sukabumi berdiri sejak ditetapkan Besluit Gubernur Jenderal di Report nomor 71 tanggal 25 April tahun 1921, terpisah dari Kabupaten Cianjur sejak 1 Juni 1921 dengan bupati pertama adalah R.A.A. Surya Danobrata. Tahun 1923, Kresidenan Priangan dimekarkan menjadi 3, yaitu Priangan Barat berpusat di Sukabumi, Priangan Tengah di Bandung, dan Priangan Timur di Tasikmalaya. Jadi setelah masa Gubernur Jenderal Dirport sendiri di tahun 1921, akhirnya Kabupaten Sukabumi terpisah dari Cianjur, dan bupati yang pertama yang menjabatnya yakni R.A. Surya Danobrata. Dan pada tahun 1923 sendiri, Priangan akhirnya dipecah menjadi 3. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya Priangan dipecah menjadi 3, yaitu Priangan Barat, Priangan Tengah, Priangan Timur. Priangan Barat dengan ibu kotanya di Sukabumi atau pusatnya di Sukabumi, Priangan Tengah pusatnya di Bandung, dan Priangan Timur pusatnya di Tasikmalaya. Masuknya Kabupaten Sukabumi ke dalam Kabupaten Bogor. Bupati kedua Sukabumi adalah R.A.A. Surya Danoningrat, memerintah sampai masa pendudukan Jepang, hingga terjadi perombakan pembagian administrasi di wilayah Jawa Barat dengan membentuk 5 kresidenan baru, yaitu Banten, Batavia, Bogor, Cirebon, serta Priangan. Kabupaten Sukabumi sebelumnya merupakan bagian dari Kresidenan Priangan Barat. Selanjutnya dimasukkan ke Bogor karena wilayah kabupaten dan kota Sukabumi memiliki plat nomor kendaraan F. Jadi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwasanya Sukabumi sendiri masuk ke dalam Priangan Barat. Nah, setelah masa pemerintahan R.A.A. Surya Danoningrat, wilayah Kabupaten Sukabumi ini dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Bogor, seperti itu. Itu makanya plat nomor kendaraan Sukabumi ini mengikuti Bogor sampai sekarang, yaitu F.
Jatuhnya Sukabumi ke tangan Jepang. Pada masa Hindia Belanda, Sukabumi jatuh ke tangan Jepang karena pada masa itu Jepang sendiri ingin menguasai Indonesia. Nah, Hindia Belanda takluk pada Jepang itu pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Karesidenan Periangan pun berganti nama menjadi Sukocan dengan kepala daerahnya Suko Canco sebutannya. Kabupaten menjadi Ken, kepala daerahnya disebut Kenco. Kenco pertama Sukabumi yakni R.A.A. Surya dan Nuningrat yang wafat pada tahun 1942 lalu, digantikan oleh Raden Tirta Suyatna, seperti itu. Jadi pada masa pemerintahan Jepang sendiri itu dia merombak untuk namanya dan sistem pemerintahan sendiri sehingga diganti oleh beberapa orang-orang pilihan Jepang, seperti itu. Untuk selanjutnya yakni berakhirnya penjajahan Jepang di Sukabumi. Sebenarnya setelah Indonesia merdeka digelar musyawarah oleh Mr. R. Samsudin, Mr. Harun, dan Abu Hanifah yang disepakati mengirim delegasi ke Karesidenan Bogor untuk mendesak pelaksanaan serah terima kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Jika gagal, akan ada aksi massa dari Badan Keamanan Rakyat, ulama, dan utusan daerah pada tanggal 1 Oktober tahun 1945. Akan tetapi, perundingan tersebut gagal dan menimbulkan aksi massa mengurung kantor Kepetai untuk membebaskan seluruh tahanan politik dan menyita persenjataan di Lapang Victoria yang sekarang disebutnya Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Bendera Jepang diturunkan dan diganti merah putih. Kantor-kantor pemerintahan Jepang pun berhasil direbut dalam beberapa hari. Seluruh Kabupaten Sukabumi sudah dikuasai pemerintah Republik Indonesia. Dan terjadi pergantian para pejabat kewedanan dan kecamatan yang tidak pro dengan tokoh-tokoh pro kemerdekaan. Jadi karena Jepang sendiri tidak mau memberikan serah terima kepada Indonesia, nah akhirnya kantor-kantor yang berada di Sukabumi diblokade oleh pejuang-pejuang Indonesia yang khususnya orang Sukabumi sendiri. Dan orang-orang yang dulunya itu pro kepada Jepang akhirnya diganti oleh orang-orang yang pro kemerdekaan. Jadi orang-orang yang berada di pemerintahan kecamatan seperti itu diganti oleh orang-orang Indonesia yang pro kemerdekaan. Kesimpulan, Kabupaten Sukabumi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya ialah Pelabuhan Ratu. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor di utara, Kabupaten Cianjur di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Lebak di barat. Kota Sukabumi menjadi eksklave dari kabupaten ini. Jadi Kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi sendiri merupakan sebuah kabupaten yang terluas di Pulau Jawa. Dan di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas. Seperti itu. Jadi memang wilayah Kabupaten Sukabumi sendiri memiliki wilayah yang sangat luas yang memiliki tanah yang subur juga, seperti itu. Sekian, terima kasih. Demikian saya tutup pembahasan tentang Kabupaten Sukabumi, sejarah terbentuknya serta kolonialismenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.